never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. Inter akan menghadapi Como pada leg kedua semifinal Coppa Italia dengan kekuatan terbaik yang tersedia, meski harus tanpa Alessandro Bastoni dan Lautaro Martinez yang absen karena cedera. Kabar baik datang dari kembalinya Jan Bisek yang sudah pulih, meski diperkirakan akan memulai pertandingan dari bangku cadangan. Christian Cifu disebut akan mengandalkan Francesco Acerbi, Manuel Akanji, dan Carlos Augusto di lini belakang yang akan bermain di depan Pepo Martinez. Ini menjadi starter kedua bagi Martinez setelah penampilannya melawan Cagliari pada Jumat malam yang berakhir dengan clean sheet. Di lini serang, Anje Yohan Boni lebih diunggulkan dibandingkan Francesco Pio Esposito untuk berduet dengan Marcus Thuram. Sementara itu di lini tengah, Piotr Zielinski kembali setelah mencetak gol indah melawan Cagliari dan akan melengkapi trio bersama Hakan Calhanoglu serta Nicolo Barella. Di sisi sayap, posisi akan diisi oleh Denzel Dumfries dan Federico Di Marco. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. Jika melihat angka-angka di kompetisi Serie A, Inter dan Como kerap menempati posisi teratas dalam berbagai kategori statistik. Salah satunya adalah kategori duet pencetak gol, di mana pasangan Lautaro Martinez, Marcus Thuram untuk Inter, serta Paz Doufikas untuk Como sama-sama menonjol. Tak hanya itu, Federico Di Marco dan Nicolo Barella menjadi pemain dengan jumlah assist terbanyak di liga, dengan Rodriguez berada tepat di belakang mereka. Di kategori lain, Paz juga masuk dalam jajaran teratas untuk jumlah dribble sukses. Sementara itu, posisi puncak untuk clean sheet ditempati oleh Butes dengan 15 catatan, diikuti oleh Jan Sommer yang berada sedikit di belakang dengan 14 clean sheet. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. Mengacu pada pernyataan terbaru Piero Ausilio, jurnalis Fabrizio Romano memberikan pembaruan terkait situasi Alessandro Bastoni yang dikaitkan dengan FC Barcelona, yang kini menjadi salah satu telenovela bursa transfer. Romano mengonfirmasi adanya minat kuat dari klub asal Catalunya tersebut terhadap bek asal Italia itu, namun menegaskan bahwa hal tersebut belum berkembang menjadi negosiasi nyata dengan pihak Inter. Untuk saat ini, pembicaraan masih terbatas antara pihak Barcelona dan perwakilan sang pemain, tanpa keterlibatan manajemen Nerazzurri di Viale della Liberazione. Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh Direktur Olahraga Inter dalam wawancaranya pagi ini di Coverciano. Terkait harga, Romano menambahkan bahwa nilai transfer Bastoni bukan berada di kisaran 45 hingga 50 juta euro, seperti yang sempat diberitakan sejumlah media Italia dan Spanyol dalam beberapa hari terakhir, melainkan lebih tinggi. Inilah yang menjadi poin krusial bagi Inter, yang sebelum membahas kemungkinan penjualan salah satu pilar timnya, ingin mengetahui seberapa besar kesediaan Barcelona untuk berinvestasi. Sementara itu, klub Spanyol tersebut juga belum mencapai kesepakatan ekonomi final dengan bek tim nasional Italia itu, meski menurut Romano, negosiasi berjalan ke arah yang positif. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. Berbicara dalam program Sky Calcio L'Originale, Gianluca Di Marzio membahas perkembangan terbaru terkait saga transfer yang telah berlangsung selama beberapa pekan. Ia menegaskan bahwa masa depan Alessandro Bastoni sepenuhnya berada di tangan Inter. Jika Bastoni pergi di musim panas, hanya dengan kondisi Inter. Ausilio hari ini mengirim pesan kepada Barcelona bahwa negosiasi dilakukan antar klub, bukan di tingkat media, ujarnya. Terkait pemain lain, Di Marzio juga memberikan pandangannya. Untuk Marcus Thuram, ia menyebut kemungkinan hengkang tetap ada jika datang tawaran besar, meski saat ini ia diperkirakan bertahan. Jika ada tawaran super, dia bisa pergi, tetapi hari ini saya katakan, dia bertahan, lanjutnya. Sementara itu, Nicolo Barella dan Hakan Calhanoglu dipastikan akan tetap bertahan di Inter. Untuk posisi penjaga gawang, Jan Sommer disebut akan meninggalkan tim karena kontraknya akan berakhir. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. Piero Ausilio tidak hanya membahas isu terkini saat tampil dalam acara Inside the Sport 2026 yang berlangsung hari ini di Coverciano. Seperti dilaporkan Tuttomercatoweb.com, Direktur Olahraga Nerazzurri itu juga mengenang kembali momen penting pada tahun 2018 ketika ia melakukan manuver transfer ke Argentina untuk mengamankan Lautaro Martinez di tengah persaingan ketat. Itu adalah sesuatu yang terkadang kami para direktur coba lakukan dengan sedikit nekat. Saya naik pesawat ke Argentina di akhir bursa transfer Januari, mengambil risiko besar. Saya mencoba mencari cara yang tepat dan kami berhasil. Saya senang dia menjadi kapten kami. Kami telah menikmatinya sejak lama dan saya berharap untuk bertahun-tahun ke depan, kenang Ausilio. Langkah tersebut dalam retrospeksi terbukti mengubah sejarah terbaru klub asal Milan itu. Dalam beberapa tahun terakhir, Lautaro tidak hanya menjadi sosok penting di lapangan, tetapi juga berkembang menjadi kapten dan titik referensi utama bagi seluruh dunia Nerazzurri. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. Dari Karmet Merah Laureus World Sports Awards 2026, Luis Figo mengaku puas dengan momen yang sedang dialami Inter, klub yang pernah ia bela pada periode 2005 hingga 2009. Saya senang musim berjalan dengan baik. Mereka yang mencintai dan menghargai Inter seperti saya berharap musim ini terus seperti ini. Belum selesai, tetapi momennya bagus. Jadi saya senang, ujar peraih Ballon d'Or 2000 tersebut.
Pembahasan kemudian beralih ke krisis sepak bola Italia. Figo menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki solusi pasti untuk mengatasi masalah tersebut, namun ia menilai perlu adanya refleksi mendalam dari pihak yang bertanggung jawab. Saya tidak memiliki solusi untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi saya percaya bahwa, seperti yang saya katakan dalam konferensi pers, para penanggung jawab sepak bola Italia harus melakukan refleksi mendalam setelah 3 kali gagal lolos ke Piala Dunia. Saya tidak lama berada di Italia, tetapi jelas bahwa Anda tidak boleh kehilangan DNA Anda, katanya. Ia juga menekankan pentingnya menciptakan kondisi untuk melahirkan generasi pemain berbakat. Menurutnya, tanpa hal tersebut, kemenangan tidak dapat diraih. Figo menambahkan bahwa bukan berarti tidak ada talenta, namun perlu kerja dari sektor usia muda untuk menghasilkan pemain yang siap bermain di tim utama. Saya tidak memiliki bola kristal, tetapi refleksi itu diperlukan, tutupnya. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. Dalam laga malam ini antara Inter dan Como pada semifinal leg kedua Coppa Italia, Nerazzurri akan berhadapan dengan salah satu pemain yang berpotensi menjadi target pada bursa transfer musim panas mendatang. Pemain tersebut adalah Maximo Perrone, gelandang asal Argentina berusia 23 tahun yang telah mencatatkan 3 gol dan 4 assist dalam 31 penampilan di Serie A musim ini, seperti dilaporkan Corriere dello Sport. Ketertarikan terhadap pemain Argentina lain, Nico Paz, yang sangat disukai Javier Zanetti dan pihak klub lainnya, sudah diketahui sejak lama. Namun, upaya untuk mendatangkannya dinilai sangat sulit karena Real Madrid memiliki klausul pembelian kembali, kecuali jika klub tersebut memutuskan untuk menjualnya kembali setelah mengaktifkan klausul tersebut dari Como. Perrone sendiri sudah lama dikenal oleh Inter, bahkan sebelum pertemuan yang akan berlangsung di Stadion Meazza. Meski demikian, operasi transfer untuk gelandang ini juga diperkirakan tidak mudah. Como tidak memiliki kebutuhan untuk menjual pemain dan justru berencana memperkuat tim menjelang musim depan, terutama jika mereka tampil di kompetisi Eropa. Dari sisi pemain, ketertarikan terhadap proyek Inter disebut menjadi daya tarik tersendiri. Jika ia meminta untuk mendengarkan tawaran dari Inter, apabila benar-benar datang, hal tersebut bisa membuka peluang tambahan dalam proses negosiasi. Namun, situasi di lini tengah Inter juga perlu diperhatikan. Perrone termasuk dalam daftar target potensial, di mana nama Alexander Stankovic menjadi prioritas dengan rencana pemulangan senilai 22 juta euro, sesuai kesepakatan dengan Bruges setahun lalu. Meski demikian, belum tentu pemain tersebut akan dipertahankan di skuad utama. Selain itu, dalam rencana Christian Cifu, terdapat juga nama Manu Kone yang menjadi pilihan utama untuk menambah kekuatan fisik di lini tengah. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. Setelah berbagai rumor mengenai kemungkinan kepergian Hakan Çalhanoğlu dari Inter, dalam beberapa waktu terakhir justru muncul kabar yang mengarah pada kemungkinan sebaliknya, yakni bertahan di Milan. Pada musim ini, meski sempat diganggu cedera, gelandang asal Turki tersebut tetap menunjukkan peran penting bagi tim. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, kapten tim nasional Turki itu sempat mempertimbangkan untuk kembali ke negaranya dengan Galatasaray yang menunjukkan ketertarikan. Namun saat ini opsi yang paling realistis adalah bertahan setidaknya 1 musim lagi bersama Inter. Çalhanoğlu masih terikat kontrak hingga Juni 2027, situasi yang membuat kemungkinan perpanjangan kontrak perlu dipertimbangkan guna menghindari kepergian secara gratis. Meski demikian, ada satu alasan penting yang mendorongnya untuk tetap bertahan, yakni sosok pelatih Christian Cifu. Disebutkan bahwa Cifu memberikan dukungan besar kepada sang gelandang. Meski ingin membangun lini tengah dengan struktur fisik yang lebih kuat, ia juga menyadari bahwa proses pembaruan tim tetap harus melibatkan Çalhanoğlu. Dalam rencana permajaan skuad, pemain asal Turki itu bisa menjadi pengecualian dan tetap menjadi bagian dari proyek tim, bahkan tanpa adanya kesepakatan kontrak baru dalam waktu dekat. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa kerjasama antara kedua pihak akan berlangsung hingga 2027 sebelum akhirnya berpisah. Saat ini, fokus utama Çalhanoğlu adalah target tim, yakni meraih Scudetto dan Coppa Italia. Ia menjadi salah satu pemain yang paling merasakan kekecewaan setelah musim tanpa gelar yang berakhir pada musim panas lalu. Bersama Inter, ia telah memenangkan 1 gelar Liga dan beberapa Coppa Italia pada era sebelumnya, namun masih ingin menebus sejumlah kekecewaan. Selain itu, hubungannya dengan Cifu yang terjalin secara alami juga menjadi faktor penting dalam upayanya untuk terus berkembang dan meningkatkan performa. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. Menanggapi kabar dari Gianluca Di Marzio yang menyebut kepastian kepergian Yann Sommer pada akhir musim, Walter Zenga mengungkapkan pandangannya terkait sosok pengganti yang ideal untuk Inter. Zenga menilai bahwa pilihan sebaiknya jatuh kepada penjaga gawang asal Italia dengan harapan dapat membangun fondasi kuat pemain lokal dalam tim. Saya akan tetap memilih kiper Italia karena saya ingin ada tulang punggung pemain Azzurri. Kita terus mengatakan bahwa tidak ada pemain untuk tim nasional di klub. Saya menyebut Vicario, Caprile, dan Carnesecchi, meskipun yang terakhir sudah berada di klub besar, Atalanta. Vicario juga, tetapi Tottenham musim ini sedang berjuang untuk menghindari degradasi, ujar Zenga kepada Sky Sport.